Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadilah Khairunisa dari Psikologi Islam 3 dengan NIM 2020910883. Saya berasal dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video guna untuk memenuhi tugas akhir semester 5 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, yakni ada konsep diri. Nah, menurut William J. Crook, bahwa konsep diri ini ialah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologi yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Yang selanjutnya yakni adapun jenis-jenis konsep diri sendiri, yakni yang pertama ialah konsep diri positif. Nah, apa itu konsep diri positif? Yakni adanya penerimaan diri dari seseorang yang disebabkan individu memiliki konsep diri positif, mengenal dirinya dengan baik, baik itu kelebihan yang ia miliki maupun kekurangannya. Yang selanjutnya yakni jenis konsep diri negatif. Nah, ini terjadi pada individu yang tidak banyak mengetahui tentang dirinya, tidak melihat dirinya itu secara utuh, kelebihan maupun kekurangannya, bahkan yang dihargai dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya yakni adapun faktor yang mempengaruhi menurut Stewart 2003 bahwasanya yakni yang pertama adanya reaksi dari orang lain, yakni konsep ini terbentuk dalam waktu yang lama dan pembentukan ini tidak dapat diartikan bahwa adanya yang reaksi yang tidak biasa dari seseorang dapat merubah konsep diri. Yang selanjutnya yakni ada perbandingan dengan orang lain. Nah, konsep diri itu tergantung pada seseorang bagaimana ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, biasanya seseorang ini lebih suka hampir serupa dengan diri seseorang itu. Nah, jadi bagian-bagian dari konsep diri dapat berubah cukup cepat di dalam suasana sosial. Nah, selanjutnya adanya peranan seseorang. Nah, setiap orang itu memainkan peran yang berbeda-beda. Dalam setiap peran tersebut, seseorang diharapkan melakukan perbuatan dengan cara-cara tertentu. Jadi, harapan-harapan dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan peran yang berbeda mungkin berpengaruh terhadap diri seseorang. Yang terakhir, adanya identifikasi terhadap orang lain. Jika anak-anak khususnya mengagumi orang dewasa, mereka seringkali mencoba pengikut orang dewasa tersebut dengan cara meniru beberapa nilai, keyakinan maupun perbuatan. Nah, yang selanjutnya yakni ada motivasi diri. Menurut Hamzah 2008, motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Nah, motivasi belajar ini ialah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Nah, adapun faktor-faktor dalam motivasi diri itu sendiri, yakni yang pertama ada faktor intrinsik, yakni motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, namun atas dasar kemauan sendiri. Nah, dengan kata lain, alasan munculnya motivasi ini
untuk melakukan sesuatu demi diri sendiri. Yang selanjutnya yakni faktor ekstrinsik. Nah, faktor ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, atau cara untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi eksternal ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan, reward, bahkan hukuman. Nah, hubungan konsep diri dan motivasi belajar menurut Jamrah terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor dari dalam diri peserta didik yang disebut ekstrinsik. Apabila seseorang berkonsep diri negatif, maka seseorang itu akan mempunyai sikap pesimis terhadap kompetensi seperti ia enggan bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang mempunyai konsep diri positif, maka ia akan menetapkan tujuan-tujuannya secara masuk akal. Ia dapat mengukur kemampuannya secara objektif dalam meraih tujuan yang akan dicapainya. Maka dari itu, dia mampu bersaing dengan orang lain untuk membuat prestasi. Dari persaingan itulah timbul motivasi mereka untuk belajar. Nah, dari pendapat ini disimpulkan bahwa konsep diri merupakan hubungan dengan motivasi belajar. Hal tersebut dapat terlihat bahwa konsep diri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti yang dikemukakan oleh Jamrah 2011 dan Jali 2008. Adanya hubungan yang positif antara konsep diri dan dengan motivasi belajar pada siswa, dengan asumsi semakin positif konsep diri siswa, maka semakin baik juga motivasi belajar siswa, atau sebaliknya. Jika konsep diri negatif, maka motivasi belajar siswa juga buruk. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga adanya video saya kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.